Jadi berbicara tentang demokrasi ini, sepemahaman saya, jadi teman-teman nanti kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi demokrasi itu asal katanya itu dari demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos artinya memerintah. Jadi disinilah posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan, dalam artian tetap pemerintahan tertinggi dipimpin oleh presiden dan jajaran ke bawahnya, tetapi suara rakyatlah yang menentukan arah kemana kebijakan atau negara tersebut dibawa. Jadi demokrasi ini di Indonesia sendiri menurut saya ini belum berjalan dengan baik ya. Yeah. Tapi implementasinya itu sudah ada seperti teorinya Montesquieu yang pembagian 3 kekuasaan itu, yang eksekutif, yudikatif, legislatif. Kalau dari saya sih itu mungkin ya dengan apa yang dimaksud demokrasi, apa definisi demokrasi yang disampaikan saudara yang tadi seperti itu, memang saya setuju dengan yang saya baca, dengan tujuan demokrasi yaitu memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan hak suara mereka, aspirasi mereka kepada pemerintah. Itu sangat berjalan menurut saya dengan Indonesia yang mempunyai banyak pulau-pulau yang mungkin pengimplementasian seperti itu erat dengan adanya demokrasi itu. Saya setuju dengan apa yang dimaksud demokrasi oleh tadi. Menurut saya demokrasi itu tidak sesimpel seorang parlemen Mahfud. Karena pada dasarnya sistem demokrasi memang didasari bahwa semua orang boleh memihak, semua orang boleh berpendapat, semua orang bebas melakukan apapun yang dia pilih. Tapi harus diingat juga bagaimana apa yang disalurkan oleh demokrasi tersebut itu tidak selalu mencerminkan hal-hal yang baik, dan hal-hal yang buruk juga pasti akan terwujud dari demokrasi itu sendiri. Maka dari itu kebijakan-kebijakan yang dibuat selayaknya harus didiskusikan terlebih dahulu, harus mempunyai aspek-aspek yang fundamental mengenai kepentingan masyarakat pada saat itu, harus memenuhi syarat-syarat, melibatkan para akademisi tentunya. Karena apa? Karena demokrasi yang sejatinya demokrasi adalah persatuan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka sudah sepantasnya jika seorang pemimpin itu tidak mengutamakan kepentingannya sendiri. Melihat dari sisi demokrasi yang berada di Indonesia sekarang, apakah sudah bisa disebut demokrasi? Bisa. Apakah demokrasinya sempurna? Tentu tidak. Karena apa? Kepentingan pejabat mereka lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat mereka, yang seharusnya menjadi dasar untuk diutamakan terlebih dahulu, mengesampingkan kebutuhan ataupun yang ingin didapatkan oleh seorang pemimpin tersebut. Demokrasi sudah baik, tapi apakah perjalanannya mulus di Indonesia? Menurut saya kurang sekali kalau di Indonesia. Gimana menurut Bung sekali? Jika menurut saya berpacuan kepada apa yang dikatakan saudara tadi, dengan tidak semua yang disampaikan oleh rakyat harus selalu dibangunkan. Ada kepentingan tersendiri tadi. Mungkin di Indonesia belum terbangun seperti itu karena ada kepentingan tadi. Ada perusahaan dari akademisi, perusahaan dari hal-hal lain yang tidak bisa kita sampaikan sendiri kan. Jadi mungkin masih perlu waktu, masih perlu proses untuk mewujudkan apa yang diaspirasikan oleh rakyat. Memang menurut saya ini sudah baik dengan berjalan seperti itu. Hanya saja ada sedikit proses yang agak dikesampingkannya hal tersebut tadi. Seperti itu jika menurut saya. Iya, kalau menurut saya setuju apa yang dikatakan oleh saudara Ardian dan saudara Yoga, bahwa di Indonesia ini menurut saya cocok lah untuk teori demokrasi ini dipakai. Artinya ada pembagian 3 kekuasaan yang dimana
tiga kekuasaan ini tidak saling tumpang tindih. Jadi tidak ada lembaga negara yang paling tinggi. Jadi semuanya ini adil. Jadi semua elemen dari tiga lembaga ini termasuk rakyat itu saling mengawasi. Itu menurut saya teori yang bagus diterapkan di Indonesia. Walaupun sampai saat ini demokrasi di Indonesia ini belum berjalan dengan sempurna ya, karena ya ada kepentingan-kepentingan yang terjadi yang pada akhirnya mengesampingkan daripada apa substansi dan tujuan kita bernegara ke depan gitu. Atau mungkin teman-teman ada pendapat lain atau aku setuju dengan pendapat dari Bung Adian dan Bung Raihan mengenai demokrasi, tapi yang harus kita perhatikan adalah demokrasi sejatinya adalah ketetapan konstitusional yang diutamakan dalam apapun aspeknya. Konstitusional secara demokrasi diutamakan setinggi-tingginya. Lantas bagaimana jika konstitusinya sudah diobok-obok? Apakah itu sudah masih masuk demokrasi? Kan tentu tidak. Karena apa? Saya berlandaskan dari teorinya John F. Esposito mengenai konstitusional. Jika syarat konstitusional sudah dilanggar oleh salah satu pemerintah atau salah satu aparat negara, maka demokrasi dipertanyakan kebebasannya dan kebenarannya, serta perlu ditanyakan juga apakah kepentingan tersebut hanya menguntungkan dirinya sendiri atau tidak. Jika kepentingan itu menguntungkan dirinya sendiri, maka dapat dipastikan demokrasi pada saat itu, pada hari itu, pada detik itu sudah bukan dinamakan demokrasi lagi. Bagaimana pendapat kalian? Jika memang seperti itu, jika ada kepentingan tersendiri di dalamnya, berarti sebenarnya untuk kata-kata dari rakyat, untuk rakyat kembali ke rakyat tidak relevan dengan Indonesia seperti itu. Iya, sebenarnya seperti itu. Iya. Menurut hemat saya. Ada tambahan dari kalau saya menambahkan daripada saudara Yoga bahwa tidak hanya konstitusi saja yang menjadi dasar acuan bernegara, tetapi suara rakyat juga harus diutamakan. Itu menurut saya dua hal yang harus beriringan. Jadi tidak ada yang saling kontradiksi antara kebijakan konstitusi yang sudah ditetapkan dengan berkehidupan masyarakat suara dari rakyat ini. Jadi di situ tidak ada kontradiksi untuk tujuan bernegara berjalan ke depannya. Ya, kalau boleh menambahkan, sebenarnya kan kalau konstitusi pun itu adanya bentukan di dalamnya, pasti kan ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan terlebih dahulu kan. Jadi apapun yang dibuat oleh konstitusi pastinya akan bertujuan kepada rakyat sendiri dong. Itu. Apapun yang dibuat konstitusi akan menimbulkan kebaikan untuk rakyat. Tidak semua sih. Itu sebenarnya iya. Dalam keadaan tertentu iya, tapi apakah dalam keadaan sekarang merujuk anggap aja lah ada pencalonan lah, nggak tahu dari negara mana, anggap aja ada pencalonan dari anak seorang presiden, itu bukan mementingkan suara rakyat tapi mementingkan suara dirinya sendiri. Aristoteles pernah mengatakan bahwa kebenaran dan kebebasan itu abstrak, sehingga apapun yang dilakukan pemimpin Anda itu akan bertolak belakang dengan apa yang Anda inginkan. Itu yang pertama, saya clear di situ. Yang kedua, Aristoteles mengatakan seorang pemimpin yang dipilih dengan cara demokrasi pasti akan menginginkan demokrasi itu lanjut kembali. Tapi kenapa di negara kita seorang pemimpin yang dipilih dengan secara demokrasi mencalonkan pemimpin selanjutnya dengan cara yang, mohon maaf, merusak demokrasi? Apakah itu bisa dibuktikan perkataan saya? Bisa. Begitu, saudara. Ada tanggapan dari saudara yang lebih dahulu? Iya, kalau saya setuju apa yang dikatakan saudara Yoga bahwa ada contoh yang
sudah dibuktikan dengan kebenarannya itu memang merusak sistem demokrasi kita, karena dalam berdemokrasi itu tidak selalu mementingkan hak politiknya, keinginan politiknya. Jadi kita harus juga lihat bahwa apakah kepentingan politik kita ini membawa kebaikan kemaslahatan rakyat atau sebaliknya, kan gitu. Di sini dengan contoh yang tadi memang ada kesalahan demokrasi di dalamnya. Tapi kalau kita berpacu kepada kepentingan politik tadi, mungkin saja dengan adanya perubahan sebelum pencalonan, ada kepentingan yang memang kita tidak ketahui. Kenapa tidak kita ketahui? Mungkin itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipublish. Jadi mereka-mereka yang di atas hanya ingin tahu kita ini loh jadinya seperti ini, seperti itu. Jadi memang itu saya mengakui dengan kesalahan demokrasi, tapi saya di sini berpositif saja. Siapa tahu memang ada proses yang tidak ingin dipublish yang bertujuan baik untuk negara dan rakyatnya, seperti itu. Pun itu agak sedikit menyeleweng dari apa demokrasi yang di Indonesia tadi. Saya menangkap apa yang dimaksud saudara Ardian, bahwa ada kepentingan yang baik. Iya, oke, kita lihat bahwa kepemimpinan presiden saat ini, kita lihat dari segi infrastruktur yang melambung pesat, bahwa banyak sekali pembangunan. Ya mungkin itu sisi positifnya, ini orang ini saya mau mencalonkan, bahwa saya percaya visi misi saya untuk kedepannya akan dijalankan, dan saya percaya bahwa orang ini mampu untuk menjalankan visi misi saya yang nanti untuk kedepannya. Justifikasi dari perkataan Bung Adian tadi, bahwa demokrasi orang-orang di atas tidak memungkinkan kita tahu sepenuhnya tentang demokrasi, berarti itu bertentangan dengan apa itu kebebasan di dalam demokrasi. Sehingga menurut saya Indonesia saat ini itu sistem oligarki yang sekarang timbul di dalam Indonesia. Karena apa? Bung Adian sendiri mengatakan kebebasan itu tidak diperlihatkan kepada masyarakat umum. Maka dari itu kata-kata kebebasan tidak diperlihatkan itu sudah melanggar apa artinya demokrasi. Sehingga menurut saya demokrasi sekarang dianggap pincang. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang teori Montesquieu, kita kembali lagi ke sana, ada dua lembaga yang sekarang ini sedang bekerja sama dalam artian meloloskan apa yang tidak semestinya diloloskan. Yang pertama dari kepresidenan, yang kedua adalah dari pengawasnya, dari kelembagaan legislatifnya. Menurut hemat saya kembali, demokrasi yang seperti ini tuh cenderung kepada tindakan yang sedikit mengarah ke arah otoriter. Dikarenakan kalau kita mau bicara tentang monarki, memang keadaan saat ini sudah menjadi monarki. Tapi kalau kita mau bicara tentang otoriter, negara kita yang sedang sifatnya demokrasi ini berjenjang akan menuju ke arah otoriter. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan ada peraturan-peraturan baru yang menurut saya itu kurang sesuai jika dianggap dengan demokrasi, dengan rangkap jabatan lah, atau kalau kita anggap di fungsi ABRI kembali itu menyalahi demokrasi. Karena apa? Di fungsi ABRI sudah ditetapkan dalam perundang-undangan bahwa tugas mereka di kepentingan pengamanan negara, kedisiplinan negara. Tidak mungkin dong kalau misalkan di fungsi ABRI dilakukan, maka tidak mungkin kalau tidak melakukan hal-hal yang lain. Contohnya kemarin ada ketua MPR mengatakan bahwa kemungkinan besar di fungsi ABRI akan kembali dan ABRI bisa diberikan kekuasaan untuk mengawasi parlementer. Itu menurut saya
itu sudah bukan demokrasi lagi sekarang di Indonesia, Bung Adian. Jika seperti itu, jika memang terjadi kepincangan demokrasi di Indonesia, menurut teman-teman sendiri, Oke. apa saran dari teman-teman atau tanggapan dari teman-teman tentang yang harus diperbaiki tentang terpincangnya demokrasi itu, adanya kepincangan demokrasi di Indonesia? Ya, kalau saran dari saya bahwa memang kita tidak bisa lepas daripada hal-hal negatif, hal-hal menyerang daripada demokrasi itu sendiri. Karena di sini kita berdampingan dengan politik ya, jadi tidak bisa terlepas antara pembuat kebijakan pasti selalu ada dengan kepentingan politiknya gitu kan. Jadi yang harus dibenarkan bahwa ya kita harus sebagai mahasiswa yang nantinya bersarjana hukum, kita harus benar-benar memahami apa itu demokrasi, dan nantinya kita sebagai sarjana hukum bisa masuk ke dalam roda pemerintahan, dan kita sedikit demi sedikit untuk membenahi dan dikembalikan ke semula harus bagaimana sih demokrasi itu yang tadi sudah dibilang Saudara Ardian, dan apa yang dikatakan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintah dipegang oleh rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Demokrasi is government of people, by the people, and for the people. Seperti itu. Saya setuju yang dikatakan Bung Rehan tadi mengenai saran-saran untuk memperbaiki demokrasi. Saya juga ingin menguatkan bahwa bagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk menegakkan demokrasi adalah kita cukup mengikuti kajian-kajian ilmiah bagaimana demokrasi terbentuk. Terus kita komparasikan kepada demokrasi yang saat ini sedang berada di negara kita. Jika semisal demokrasi lurus pada asalnya dan pada akarnya, akan baik ke depannya. Sehingga tugas sebagai mahasiswa adalah sebagai check and balance. Jika demokrasi tidak berjalan lancar, maka sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya kita sebagai mahasiswa itu mengkawal demokrasi tersebut. Banyak cara yang bisa kita tawarkan untuk menyadarkan masyarakat tentang demokrasi. Kita bisa memberikan kajian-kajian ilmiah, kita bisa memberikan kuliah-kuliah gratis, sekolah-sekolah gratis kepada masyarakat pinggiran yang belum mengerti demokrasi, itu bisa. Itu adalah salah satu syarat untuk terjadinya demokrasi. Karena apa? Demokrasi tercipta di kalangan orang-orang yang mempunyai paham intelektual yang tinggi. Maka dari itu pula dapat disimpulkan bahwa standar demokrasi adalah kepandaian, adalah keintelektualan, adalah itu menciptakan sebuah demokrasi yang indah, yang unik. Maka dari itu pula, jika negara kita memang sedikit kurang memahami demokrasi, dapat dimaklumi karena hanya 30% masyarakat Indonesia yang sampai sekolah strata 1 atau sarjana. Maka yang paling tepat adalah demokrasi tetap dilakukan, serta kita sebagai mahasiswa harus terus melakukan check and balance sehingga demokrasi tetap terjalan yang baik, dan kita juga akan mencapai puncak kekuasaan tertinggi, yaitu oleh rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Menurut saya seperti itu. Oke, dengan apa yang dikatakan saudara tadi, berarti intisari dari semua ini, kita sebagai mahasiswa harus kembali lagi ke titik awal demokrasi yang benar, dengan menjalankan sebenar-benarnya demokrasi secara mutlak. Apa yang disebut demokrasi Indonesia dengan berpacuan kepada dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat, kita menjauhi pemikiran-pemikiran yang akan merusak demokrasi ke depannya, dengan yaitu tadi kembali ke demokrasi yang awal tadi. Iya, saya sedikit mengaitkan kepada agama, yaitu tujuan
diciptakan manusia itu kan yang saya ingat itu ada dua. Yang pertama beribadah kepada Allah. Saya lupa ala surat apa. Yang kedua itu menjadi khalifah fil ard, jadi menjadi pemimpin di muka bumi. Artinya sebagai generasi muda yang nantinya akan memimpin masa depan daripada Indonesia ini dengan sistem demokrasi, kita wajib mampu untuk mengembalikan seperti ke awal, seperti apa demokrasi yang sebenarnya itu. Mungkin closing statement dari saya akan kembali lagi kepada demokrasi adalah sesuatu hal yang indah jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa demokrasi akan menjadi berbahaya jika kita tidak bersungguh-sungguh mengelola demokrasi itu tersendiri. Maka kami sebagai mahasiswa akan siap menjaga demokrasi, akan siap mengawasi demokrasi. Kami juga akan siap menjadi check and balance untuk apapun yang terjadi pada demokrasi di Indonesia saat ini. Kami akan usahakan bagaimana caranya demokrasi di Indonesia tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah terganggu lagi, dan tidak akan pernah dinodai sampai kapanpun. Apakah sepakat? Semangat. Langsung balikan.